Akhirnya sekarang gue jadi tahu kalau ternyata milih oli buat mudik ataupun perjalanan jarak jauh itu nggak bisa disamain sama oli yang peruntukannya cuma buat harian. So, kalau pembahasan kemarin dirasa kurang menarik karena rata-rata spek olinya tergolong biasa aja, kali ini gue mau share lagi ke kalian tentang rekomendasi oli buat mudik yang speknya bukan kaleng-kaleng. Nah, perlu kalian catat, kalau yang namanya perjalanan jauh kayak mudik, pastinya mesin motor bakalan bekerja lebih ekstra dengan durasi riding yang tentunya lebih lama dari biasanya. Ditambah lagi juga pastinya, kita bakalan sering banget lewatin titik kemacetan. Dan pada kondisi tersebut, biasanya suhu mesin juga bakalan lebih panas dari biasanya. Jadi kalau misal oli yang dipakai itu kurang mumpuni, biasanya suara mesin malah jadi kasar, suhunya gampang panas, dan juga feel power motor malah jadi nggak stabil, alias performanya berasa gampang ngedrop. Nah, buat meminimalisir hal negatif tadi, di sini gue mau bahas lagi tentang oli yang cocok buat diajak mudik dengan spek yang jauh lebih bagus dari pembahasan sebelumnya. Dan kali ini, gue udah ngerangkum beberapa oli yang gue rasa bakalan mumpuni banget buat diajak mudik ataupun arus balik. Jadi buat yang penasaran pilihan olinya apa aja, simak video ini sampai akhir ya. Tapi sebelumnya disclaimer dulu. Kalau pembahasan dan penilaian gue kali ini bersifat subjektif dan murni berdasarkan pendapat pribadi, sesuai pengalaman gue selama pemakaian. Oke, kita bahas mulai dari range harga 100.000 sampai 150.000-an. Dari sekian banyak produk yang udah gue coba di kelas ini, seenggaknya ada 7 oli yang gue rasa speknya itu pas banget buat diajak mudik. Di antaranya Motul 3100 Gold 15W50, Total High Perf 910W50, Synreal Synthetic Ester 10W40, Top One Evolution MC 10W40, Fuchs Silcolen Comfort XP 15W50, Ipon R4000RS 10W50, dan juga Cell Ultra varian 15W50. So, berdasarkan experience dan juga perbandingan speknya, di sini yang menurut gue paling unggul itu Silcolen Comfort XP. Nah, alasan kenapa gue pilih oli ini, pertimbangannya itu cukup banyak. Pertama, dari segi viskositasnya. Karena menurut gue, oli yang sayanya 15W50 bakalan lebih cocok buat mudik dibanding yang 10W40. Terus kenapa nggak Motul 3100 atau Cell Ultra? Kan sama-sama 15W50. Nah, di sini yang jadi pertimbangannya itu dari base oilnya. Ya emang sih, base oil Silcolen Comfort XP itu masih semi-sintetik, sama kayak Motul 3100 Gold. Tapi jangan salah, meskipun dia cuma sebatas semi-sintetik, justru Silcolen Comfort XP ini udah ada kandungan esternya. Selain itu juga dari segi harga, dia nyatanya lebih murah dari Cell Ultra. Makanya di kelas ini, gue lebih milih Fuchs Silcolen Comfort XP dibanding yang lainnya. Sekarang kita bahas oli yang harganya 150.000 sampai 200.000-an. Untuk nominasi di kelas ini, sebenarnya pilihannya itu nggak terlalu banyak. Dan berdasarkan hasil rangkuman gue, di sini ada 4 oli yang bisa dibilang mumpuni banget buat diajak long trip. Di antaranya Motul 5100, Repsol Smarter, FK Massimo GT, dan juga CTX Rev Max Ultra. So, gue rasa sih di kelas ini yang unggul itu Motul 5100. Soalnya selain harganya yang paling murah, dari segi spek juga gue rasa dia cukup oke. Karena bisa kalian lihat, tingkat viskositasnya dia udah 15W50. Lalu, untuk sertifikasinya, dia juga udah mengantongi grade API sekelas SM dan JASO MA2. Loh, kok pilihannya Motul 5100 sih?
kan kalau dari segi spek, yang lain justru lebih bagus. Nah, emang sih, dari segi base oil, dia nggak sebagus Repsol Smarter atau bahkan CTX Max Ultra. Tapi di antara semua oli tadi, gue rasa cuma dia yang value for money-nya itu paling oke. Karena dengan harga 167.000, kita udah bisa dapetin oli yang sayangnya 15W50 dan juga base oilnya semi synthetic ester. Lanjut kita bahas oli kelas 200.000 sampai 250.000-an. Sama kayak tadi, karena di kelas ini nominasinya itu cuma diisi sama 4 oli, yaitu Shinexo V35 Racing, Ippon Full Power Katana, PTT Challenger Superbike, dan Fuchs Silcolen Pro 4XP. Sebenarnya sih dari segi base oil dan juga sertifikasinya, semua oli ini bener-bener sama persis. Base-nya sama-sama udah full synthetic ester, dan juga keempatnya udah mengantongi grade APIS kelas SN dan JASO MA2. Makanya di kelas ini, yang jadi pertimbangan itu cuma dari harga dan juga viskositasnya. Dan berdasarkan pertimbangan gue, yang paling unggul di kelas ini yaitu Silcolen Pro 4XP. Karena selain harganya paling murah, dari segi viskositas juga dia udah 15W50. Jadi kalau kalian pakai Silcolen Pro 4XP, bisa dibilang kalian bakal ngerasain feel yang mirip kayak Ippon Full Power Katana, tapi dengan harga yang tentunya lebih murah. Next kita bahas oli yang harganya 250.000 sampai 300.000-an. Jujur sih di kelas ini, experience gue bener-bener dikit banget. Alasan utamanya ya karena harganya yang menurut gue terlalu mahal. Makanya gue belum explore terlalu banyak oli di kelas ini. Tapi seenggaknya ada 3 oli yang udah pernah gue coba dan gue rasa bakalan mumpuni banget buat perjalanan jarak jauh. Di antaranya FK Massimo RS, Motul 7100, dan juga Ravenol Motobike. Secara keseluruhan, ketiga oli ini speknya itu bisa dibilang sama persis. Viskositasnya sama-sama size 10W50, base-nya sama-sama full synthetic ester, dan juga grade JASO-nya sama-sama udah MA2. Selain itu dari segi feel dan karakternya, ketiganya juga emang bener-bener mirip banget. Tarikannya sama-sama enteng dan juga responsif, noise engine-nya halus, dan juga feel power-nya berasa stabil banget. Makanya di kelas ini, gue cuma membandingkan berdasarkan grade API dan juga harganya. Dan kalau dilihat dari bandrol dan juga sertifikasi API-nya, di sini Motul 7100 bisa dibilang pemenangnya. Karena selain dia udah HPSN, dari segi harganya pun dia jelas lebih murah dari FK Massimo RS dan juga Ravenol Motobike. Terus di antara semua oli tadi, sebenarnya mana sih yang karakternya paling enak buat diajak mudik? Dan juga mana yang value for money-nya itu berasa paling worth it? Nah, soal enak enggaknya buat mudik, gue rasa sih semua oli tadi feel-nya itu enak banget. Cuman kalau berdasarkan kriteria gue, standar minimal oli buat mudik itu viskositasnya 15W50. Lalu untuk base oilnya, syukur-syukur dapet yang udah ada aditif esternya dan harganya masih masuk sama taraf ekonomi gue. Jadi berdasarkan kriteria gue tadi, yang paling masuk itu ya Silcolen Com 4XP. Alasannya sih ya itu tadi. Pertama, harganya masih under 150.000. Lalu, untuk kekentalannya, dia berada pada tingkat viskositas saya 15W50. Selain itu juga meskipun base-nya masih semi-sintetik, tapi dia udah ada kandungan ester, plus grade olinya udah SN dan JASO MA2. Jadi dengan harga yang lebih murah tadi, kita justru bisa dapetin oli yang speknya lebih bagus dari Motul 5100 dan juga FK Massimo GT. Yang mana untuk harga dari kedua oli tadi, itu jauh lebih mahal dari Silcolen Com 4XP. Tapi mesti diingat ya, ini tuh pilihan gue. Karena soal pilihan, tentunya balik lagi tergantung perspektif masing-masing. Tinggal tentuin sendiri, mana yang karakternya itu
cocok sama selera kalian dan juga cocok sama mesin motor kalian. Jadi gimana? Kira-kira lebih tertarik mudik pakai yang mana? Tulis jawaban di kolom komentar ya. Dan thanks sudah nonton video gue sampai akhir. Jangan lupa tunggu video gue selanjutnya. Thank you for watching and bye-bye.